Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku Lazia. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin sistem penilaian UMPTKIN. Nah, pasti teman-teman pada bingung nih ya, belajar tapi gimana sih sistem penilaiannya, dan selain menyampaikan sistem penilaian, aku bakalan sampaikan tips dan trik sukses biar kamu lolos UMPTKIN. Nah, seperti apa cara-caranya dan bagaimana sistem penilaian UMPTKIN? Jangan lupa stay tune terus di video ini, jangan di skip-skip, pokoknya ditonton sampai habis ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa untuk klik like untuk video ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Nah, langsung aja lanjut ke videonya. Oke, sebelum aku membahas sistem penilaian, alangkah lebih baiknya kamu mengetahui apa aja soal-soal yang akan kamu hadapi saat UMPTKIN. Nah, aku udah buat videonya dan pastikan kamu udah nonton, karena di situ aku membahas soal-soal apa aja, materi tes apa aja yang diujikan di UMPTKIN. Nah, ini dia videonya yang ini. Nah, di description boxnya juga aku udah taruh link untuk kumpulan soal-soal yang bisa kamu download secara gratis, dan kamu bisa berlatih dari soal-soal tersebut. Oke, langsung aja aku mau bahas soal-soalnya ya. Untuk soal tes kemampuan dasar itu ada 95 soal sampai 100 soal. Itu kamu diberi waktu 105 menit. Nah, selanjutnya di dalam tes potensi akademik itu ada 45 soal yang terdiri dari soal tes verbal dan tes kuantitatif. Nah, di tes kemampuan dasar ini emang yang diuji itu adalah kemampuan kecepatan menjawab dan ketelitian. Nah, selanjutnya ada tes bahasa 20 soal yang terdiri dari 10 soal bahasa Inggris dan 10 soal bahasa Arab. Nah, ini nih yang pasti suka dikhawatirin, Kak, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Arab, gimana triknya biar bisa mengerjakan kayak gitu ya. Oke, jangan di skip, pokoknya tonton video ini sampai habis. Nah, selanjutnya ada tes keislaman sebanyak 30 soal. Nah, ini 30 soal itu mengenai akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, terus fikih, sama sejarah kebudayaan Islam gitu. Jadi pastiin kamu udah paling nggak membaca-baca soal-soal tahun lalu atau referensi-referensi bacaan yang bisa kamu dapetin dari teman-teman kamu yang sekolah di madrasah mungkin, atau di internet bisa juga ya. Oke, selanjutnya ada tes kemampuan akademik, meliputi IPA atau IPS. Ini tergantung sama apa yang kamu pilih jurusannya gitu ya. Nah, untuk yang IPA kamu mendapatkan 15 soal dengan waktu 45 menit. Dan satu soalnya berarti kamu bisa mengerjakan dengan waktu 3 menit. Ini cukup banget ya. Jadi kamu bisa memahami materinya, memahami soalnya, bisa baca dengan teliti kayak gitu ya, dan menjawab dengan baik kayak gitu. Nah, untuk kamu yang memilih jurusan IPS ada soal 20 dengan waktu 45 menit juga. Jadi satu soalnya kamu bisa mengerjakan dengan waktu 2,25 menitan kayak gitu. Nah, kenapa IPS 20 dan IPA 15 kayak gitu ya? Ya, bisa kamu ketahui sendiri ya, soal-soal IPA itu seperti apa dan IPS itu seperti apa, seperti itu. Jadi panitia tuh udah merumuskan dengan sebijaksana mungkin kayak gitu ya, dan ini tuh udah lumayan ringan ya daripada soal UTBK atau SBMPTN yang tahun-tahun lalu kayak gitu ya, karena UTBK tahun ini hanya tes potensi skolastik kayak gitu. Jadi UMPTKIN itu soalnya nggak terlalu memberatkan, yang penting kamu bisa teliti, belajar, dan memahami bentuk soalnya. Jadi sistem penilaian UMPTKIN itu tidak ada pengurangan nilai jika kamu menjawab salah ataupun tidak menjawab. Jadi jawaban benar akan mendapatkan satu nilai atau satu skor, dan jawaban benar atau kamu tidak menjawab akan mendapatkan nilai 0.
Nah, tipsnya apa nih sekarang? Ini sekarang udah masuk ke bagian tips dan triknya gitu ya. Nah, sekarang saatnya kamu memahami, mempelajari, dan mengenali bentuk-bentuk soal yang ada di UMPTKIN. Jadi, kamu mulai pilih-pilih tuh sesuai kemampuan kamu. Yang misalnya kamu bisa nih pemahaman dengan bacaan, dengan materi-materi soal yang tahun lalu kayak gitu ya. Kamu bisa kayak belajar tentang materi agama kayak gitu, dan atau yang IPS bisa apa ya, baca-baca tentang sejarah, tentang geografi kayak gitu dan sebagainya kayak gitu ya. IPS terpadu pokoknya, dan IPA mengenai IPA terpadu kayak gitu ya. Nah, setelah kamu udah belajar itu, kamu bisa tuh, misalnya kamu, aduh kak aku lemah banget bahasanya, gimana nih? Karena bahasa itu ada 10 soal, 20 soal dengan 10 soal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Coba kamu tuh ada di kemampuan kamu tuh ada di mana kayak gitu, maksudnya kamu tuh lemah di mana kayak gitu. Misalnya kamu emang dengan waktu yang segini kamu belum bisa mempelajarinya, kamu bisa akalin dengan memaksimalkan menjawab benar di soal-soal yang lain seperti keislaman, TKD, atau yang tes kemampuan verbal dan kuantitatif, sama tes kemampuan akademik kayak gitu. Selanjutnya adalah awali, jalani, dan akhiri tes UMPTKIN ini dengan doa. Jadi, baik saat kamu belajar, saat kamu proses belajar memahami soal, atau proses ujiannya, dan setelah kamu mengerjakan ujiannya, jangan lepas dari doa. Karena seperti kata pepatah, usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah bohong. Jadi jangan sampai bohong sama sombong ya. Nah, selanjutnya adalah jawab soal, semua soal, baik kamu ragu-ragu ataupun kamu udah mantap memilih jawaban itu, karena yang kamu yakin itu udah benar dengan membaca sholawat. Jadi setiap klik sholawat kayak gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kayak gitu, klik langsung kayak gitu. Jadi nggak ada 1 menit kok, misalnya kamu ragu nih sama jawabannya, langsung klik jawaban itu pakai sholawat. Kamu mantep pun juga pakai sholawat, karena kita nggak akan apa ya, nggak akan tahu kan kalau misalnya kita salah klik atau gimana kayak gitu kan. Nah, pokoknya pasrahkan semuanya sama Allah. Jadi usaha ikhtiarnya tuh kita tujukan sama Allah kayak gitu biar berkah. Aku punya trik buat ngakalin kalau kamu misalnya lemah dalam suatu materi tes. Misalnya nih, aku lemah banget sama bahasa. Dari awal aku tuh lemah banget sama bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi dari awal aku ya udah deh, soalnya segini, jadi aku maksimalin sama soal-soal yang lain nih. Contohnya nih, waktu pengerjaan nih, sesuai pengalaman aku banget ya, waktu pengerjaan tes UMPTKIN jadi soal bahasa Arab sama bahasa Inggris, karena aku udah yakin bener-bener, karena aku itu nggak bisa, walaupun aku baca soalnya pun aku nggak bisa jawabnya. Jadi aku mengerjakannya itu langsung aku klik pakai sholawat, dan yaudah langsung klik aja jawabannya kira-kira apa kayak gitu. Maksudnya yaudah dengan meraba-raba aja, yang penting itu 20 soal itu aku jawab semua. Jadi kemungkinan benar itu ada kayak gitu loh. Jadi misalnya kamu ragu-ragu atau nggak bisa jawab soalnya, udah dijawab aja, karena itu akan memungkinkan kamu bener kayak gitu. Jadi kalau nggak dijawab kan nilainya 0 nih. Kalau kamu jawab dan itu dilalahnya bener kayak gitu ya, kamu dapat poin 1. Jadi kamu bisa nambah nilai dari percobaan jawaban kamu itu kayak gitu. Kenapa kok aku jawab soalnya dengan santai banget sih, nggak mikir banget sih kayak gitu? Ya karena emang kemampuan aku nggak di situ kayak gitu. Kemampuan aku di situ tuh bener-bener minim banget. Jadi aku pasrahkan semua sama Allah. Jadi aku ngerjainnya sama ngekliknya pakai sholawat. Dulu nggak ngeklik sih aku, karena masih itu loh, bunder-bunderin kayak gitu.
di LJK pokoknya ya, lembar jawab ujian, berarti LJO kayak gitu. Jadi aku langsung isi semuanya kayak gitu. Emang karena kalau aku lama-lama mikir di situ, aku bakalan kehilangan banyak waktu untuk membaca soal-soal yang lain. Jadi waktu yang aku pergunain ya udah buat ngisi aja. Jadi aku bisa maksimalin di soal-soal yang lain, aku bisa membaca di soal-soal yang lain yang kira-kiranya aku bisa kayak gitu. Nah, buat kamu nih yang lulusan 2020, lulusan 2019, lulusan 2018 yang masih bisa mengikuti UMPTKIN, sekarang kuncinya adalah belajar sama berdoa. Kak, belajarnya gimana? Aku gak punya soal-soalnya. Tenang aja, di video aku yang ini yang ini nih, aku ada di description boxnya itu naruh link buat kamu download soal. Kamu tinggal buka linknya itu dan download. Kamu bisa download secara gratis. Jadi nggak usah muluk-muluk banyak soal tapi kamu nggak pelajari. Yang penting sedikit tapi kamu kenal sama soalnya, kamu bisa mempelajarinya itu dengan tekun kayak gitu. Kamu malah bisa maksimal di itu. Jadi kamu bisa maksimal menjaga kesehatan sama maksimal belajar model-model soalnya kayak gitu. Oke, cukup uh, penjelasan aku di video ini. Jadi sistem penilaian udah aku jelasin, soal-soalnya berapa dan uh, apa aja udah aku jelasin, dan tips dan triknya kamu menjawab soal UMPTKN biar kamu lolos udah aku jelasin juga. Jadi cukup di video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan video dari aku, karena aku akan share video-video yang mungkin kamu butuhkan kayak gitu ya. Dan jangan lupa untuk klik like di video ini, jangan lupa untuk komen bila kamu mau bertanya-tanya, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu biar lebih bermanfaat kayak gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.